apa segala macam gitu ya, odol kita lah ya, sikat gigi. Nah, pada saat sikat gigi seperti ini, lalu kamu bilang, asiknya akhirnya aku ikut acara Abundant Revolution, ye. Cuma 10 detik. Rasakan sensasinya kamu udah ada di sana. Aduh, burungnya itu loh, mantep bener. Aku kumpul nih sama teman-teman semua di sana. Setelah kamu rasakan sensasinya, 10 detik aja, lalu sadari dirimu siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SDS semua, semoga semua dalam kondisi yang benar-benar baik. Hari ini kita menyimak kajian kembali bersama Teh Feby. Semoga channel ini mampu menemani jiwa teman-teman yang sepi, mampu membersamai para sahabat yang lagi bersantai. Daripada duduk termenung, mending kita belajar bersama Teh Feby. Dan semoga ilmu yang diberikan Teh Feby bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita doakan Teh Feby senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan, sehingga tetap bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada sahabat semua. Teh Feby, benarkah kehidupan yang kita jalani hari ini sebenarnya adalah cerminan dari asumsi-asumsi yang selama ini kita yakini? Bagaimana cara mengenali dan mengubah asumsi yang tanpa sadar sedang menciptakan realita yang tidak kita inginkan? teman ada yang mau komen nggak? Ada sisi apa nih yang mau ditanyain? Memandang bencana dengan indah bisa ya. Iya, itu tadi. Iya. Ini udah hukum keutuhan, Mas. Yes. Udah hukum keutuhan. Lanjut. Dan gini teman-teman, pahami pelan-pelan sama teman-teman. Asumsi adalah segalanya, ya. Realita hidup kita, apa yang terjadi nih Mas, kita nggak bisa rubah Mas Hendra. Bencana atau teman protes, teman ngeselin, kita nggak bisa rubah Mas. Ketika ada kecelakaan atau whatever, apapun itu di luar tubuh kita nggak pegang kendali itu Mas. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah bagaimana respon dan sikap kita. Bagaimana kita meresponnya. Nah, bagaimana kita meresponnya, bagaimana sikap kita, itulah sebetulnya yang menjadi satu hal yang perlu kita gali lebih dalam. Asumsimu menciptakan realita. Oke. Sponsor sebentar. Asumsimu menciptakan realitamu. Mulai sekarang coba teman-teman stabiloin ya. Kasih garis bawah. Asumsimulah yang menciptakan realitamu saat ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau realitanya asik nih Mas Hendra nih, mau asik, seru, mantap, asik deh pokoknya. Kalau teman-teman besok atau lusa atau masa depanmu kamu pengen realitamu asik, seru, pahami pelan-pelan bahwa realitamu saat ini dibentuk oleh asumsimu kemarin. Artinya, kalau besok mau bikin realita kita yang asik, berarti kita harus bikin asumsi saat ini yang seru dong. Teman-teman, pelan-pelan renungkan. Kita hidup di dunia ini, berjalan di dalam kehidupan ini. Usia kita mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40, mungkin ada yang di atas 50. Pertanyaannya, ketika kita menjalani hidup ini, satu, teman-teman udah tahu belum siapa diri teman-teman sebenarnya? Karena kalau teman-teman nggak tahu siapakah kamu sebenarnya, perjalanan hidup kamu pasti bakal terseok-seok. Kamu pasti akan menderita, melewati semua fasenya. Karena kamu berpikir, kamu punya banyak keterbatasan, banyak limitasi. Kamu akan terkukung sama diri palsunya kamu. Dan di mana kamu memfokuskan kepada sesuatu yang terbatas, disitulah energi akan mengalir dalam realitamu. Pasti penuh cerita, penuh konflik, penuh cerita yang super duper melelahkan dan capek gitu. Jadi, bantu diri teman-teman sendiri untuk mengetahui siapakah dirimu. Itu satu. Kedua, Ronaldo aja Mas Hendra, pada saat mau tanding,
dia harus tahu dong aturan main pertandingan sepak bola. Mas Hendra bisa kebayang nggak kalau Ronaldo bertanding, dia nggak tahu nih aturannya gimana tuh dalam permainan sepak bola. Kira-kira bakal gimana? Kartu merah kan? Kartu merah, pelanggaran. Dia bakal menderita, dia nggak akan bisa happy dong. Kembalikan kepada kita. Di usia kita saat ini, teman-teman udah tahu belum bagaimana aturan sistem kerja semesta membentuk realitamu? Kenapa aku punya pasangan seperti ini? Ini dari mana ya datangnya? Kenapa keuangan aku seperti ini? Ini kenapa ya realitanya begini? Kenapa bisnis aku gagal-gagal terus? Ini karena apa ya? Kenapa aku looping terus? Ini tuh sebabnya apa? Lalu kenapa anakku kok kayak gini? Ini kenapa? Realita terbentuk dalam kehidupanmu. Sudahkah kamu tahu jawabannya kenapa? Kalau belum tahu, tolong diri kamu sendiri untuk betul-betul bisa menyelami. Aku ada hidup di dunia ini. Aku harus tahu siapa diriku. Aku juga harus tahu bagaimana sistem kerja itu membentuk realitaku. Kenapa aku ada pasangan ini? Kenapa saldoku sebesar ini, sebanyak ini, atau mungkin kurang? Kenapa aku ada utang? Kenapa aku ada looping terus? Itu akan terjawab semua. Jadi, satu bagian dari keindahan itu. Dimana secara massal kita akan dengan kesadaran merilis semua cerita, merilis segala emosi yang selama ini ada di dalam dirimu. Selama ini energi itu belum bisa mengalir natural. Dan itu kita akan sambut, terima, alirkan, larutkan, lalu lepaskan ke energi cinta tanpa batas. Itu persembahan terindah, teman-teman. Itu persembahan terindahnya kamu untuk dirimu gitu. Itu indah sekali, teman-teman. Itulah tanda kamu mencintai dirimu. Itulah tanda kamu mencintai kehidupan ini. Itulah tanda kamu mencintai dan bersyukur terhadap Tuhan yang telah memberikan kita hidup. Bukankah kita hidup dengan tubuh ini? Benar nggak, teman-teman? Kita hidup dengan tubuh ini. Bantu dirimu untuk lebih ringan, untuk lebih plong, untuk lebih bebas, untuk lebih betul-betul menyelami lagi gitu kebahagiaan dan kelimpahan sejatinya kamu yang sedari awal sudah selalu menunggu. Dia selalu memanggil untuk kamu datang. Kebahagiaan dan kelimpahan itu sudah ada dan tersedia gitu. Dan dia selalu memanggil kamu. Ayo hadir dalam kebahagiaan rasa ini. Dalam kelimpahan rasa ini. Dan itu adalah state naturalnya kamu. Yang selama ini mungkin tertimbun sama lapisan endapan emosi yang gak pernah kamu lepas. Teh Feby, benarkah emosi seperti alarm? Sebenarnya alarm apa sih yang berbunyi dalam loopingan itu, Teh? Oke. Teman-teman, emosi yang muncul ya, tiba-tiba ke-trigger gitu kan. Emosi yang muncul dalam sebuah realita yang dihantarkan nih dalam kehidupan kamu. Kamu ke-trigger nih, ada emosi yang muncul. Itulah sebetulnya alarm, teman-teman. Alarm yang hendak mengatakan, halo, aku resah ini. Halo, aku rasa bersalah ini. Yang ada di dalam dirimu, yang bersemayam bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di dalam dirimu, yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahanmu. Bukankah di pagi hari kamu berdoa kepada Allah yang Maha Baik, berikan aku rezeki, berikan aku kelancaran, berikan aku kemudahan, berikan aku uang, berikan aku rezeki yang berlimpah gitu. Di dalam doa kamu itu, semesta melihat ada yang menyumbat, ada yang menghambat, ada yang menghalangi, di mana rezeki, kelimpahan, kebahagiaan itu mau masuk, mau hadir dalam kehidupan kamu. Mau kamu mengalami itu, tapi ada sumbatan. Jadi ini cerita emosi yang muncul jadi trigger. Ini cerita indah sebetulnya, Hendra.
cerita yang sangat indah. Keindahannya itu begini. Bayangkan sama teman-teman, tubuh kita ini adalah tubuh di mana dia menjadi saluran, ya. Dia menjadi saluran berkat. Naturalnya nih, saluran berkat. Kita bayangkan, saluran itu sebagai pipa gitu, Mas Hendra. Saluran tuh bayangin kayak pipa, Mas. Pipa ini menghubungkan antara kamu dengan Allah, dengan energi yang satu, energi kelimpahan tanpa batas. Naturalnya, saluran ini kalau lancar, Mas, dia terhubung sama kebahagiaan yang tanpa batas. Artinya kehidupan kamu tuh penuh kelimpahan, penuh kebaikan, penuh kesuksesan, penuh canda tawa, penuh gerai tawa yang luar biasa. Jika saluran itu bersih, Mas, ya, pipanya kalau bersih, ya, dia terhubung, Mas, dengan yang tanpa batas. Dia terkonek, Mas. Dari tubuh kita, saluran nih, dia terkonek ke energi yang tanpa batas. Energi yang tanpa batas itu, Mas, dia tempat semua potensimu ada. Kamu mau jadi apapun, itu salurannya terkonek. Nah, masalahnya pada saat kita lahir, lapisan endapan emosi ada. Dia menjadi sumbatan. Bayangin saluran, lalu ada asap hitam atau sampah-sampah di dalamnya. Berupa kesedihan, kecemasan, ketakutan, kebingungan, rasa bersalah. Dia menjadi sumbatan. Jadi si pipa itu nggak lancar lagi, Mas. Dia kalau kayak pembuluh darah itu ada plak-plak. Kegambar ya, Mas? Ada plak-plak emosi gitu. Ada plak-plak yang tahunan dia ada di situ. Plak-plak itu. Sehingga si saluran ini harusnya dia lancar dari sang sumber tanpa batas. Sang sumber energi potensi tanpa batasnya kamu. Kamu mau jadi apapun, duit berapapun kamu bisa dapat. Sehingga si saluran ini dari atas mau turun ke bawah, ini banyak plak, banyak sumbatan. Itulah lapisan endapan emosi. Nah, bagaimana pada akhirnya ini saluran bisa jadi bersih lagi, lancar nih, connecting atau terhubung nih si saluran. Ya kamu harus beresin dulu ini. Sumbatan ini harus kamu beresin dulu. Kalau enggak dia terhalang gitu loh. Itulah cerita emosi kamu ke-trigger. Itulah cerita looping. Jadi cerita looping Mas Hendra ini cerita kasih sayang, Mas. Cerita loopingan ini adalah cintanya Allah sama kamu. Dia hadir gitu loh. Untuk kamu kenali, halo saluranmu ada yang nyumbat. Ayo dong, duduk, larutkan. Bukan untuk dibuang loh, Mas. Ketika ada kemarahan, kebencian, rasa sedih, itu bukan, mana sedih, aku mau buang, aku mau lepas. Bukan seperti itu. Kalau cara melepas seperti itu tetap jadi looping. Itu tidak menyelesaikan. Melawan gitu. Itu melawan namanya. Kamu tidak ngalir, kamu tidak natural untuk menerima. Jadi gimana caranya? Pada akhirnya si sumbatan-sumbatan ini terlepas. Sadari dulu, Mas. Sadari dulu bahwa realita hidup ini ada dualitas. Ada kebahagiaan isinya cinta, ada kesedihan isinya cinta. Kesadaran inilah yang melarutkan, Mas Hendra. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah entitas tanpa batas. Bahwa kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah cinta itu sendiri. Kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah percikan cintanya yang di dalamnya selalu akan ada cerita itu. Ini udah satu paket timbel, Mas. Nggak bisa kita cuma pilih siang doang terang, malamnya nggak mau. Kenyataan itu sebetulnya yang harus teman-teman bisa melihat dalam sudut pandang yang betul-betul sangat luas di ruang kesadaran. Bahwa cerita loopingan, cerita trigger, ini adalah alarm cinta untuk kita duduk menerima rasa itu bahwa oke, jiwa ini memang harus merasakan semua spektrum rasa. Ada bahagia aku rasakan, ada sedih, ya memang kamu harus rasain. Untuk apa? Mas Hendra kebayang nggak?
Kalau seandainya Mas Hendra hidup, di awal hidup Mas Hendra sampai sekarang, Mas Hendra bahagia aja terus, happy aja terus, banyak uang aja terus. Kira-kira kamu bakal punya empati nggak sama teman-teman yang susah? Bisa jadi enggak. Asli kamu pasti akan dingin. Iya. Karena kamu nggak pernah ngerasain rasa itu. Kamu nggak pernah mengizinkan tubuh kamu merasakan rasa itu. Tubuh merasakan semua spektrum rasa. Itu yang muncul adalah kebijaksanaan, Mas, dalam hidup dia. Yang muncul adalah wisdom-nya, bijaksananya dia dalam menghadapi hidup. Dan pada akhirnya akan ada toleransi rasa, akan ada empati yang besar. Empati tidak dihasilkan dari kebahagiaan, Mas. Tidak. Empati dan kebijaksanaan itu enggak lahir dari sesuatu yang lancar, bahagia, seru, cukup. Enggak. Empati, rasa, bisa merasakan perasaan orang, kasih sayang, itu lahir dari cerita penderitaan. Dari cerita sedih, dari cerita duka, dari cerita terpuruk, dari cerita nggak punya uang, dari cerita pilu, dari cerita nangis, dari cerita putus asa. Disitulah lahir kebijaksanaan. Disitulah lahir rasa hati bisa merasakan perasaan orang lain. Dan di dalam rasa-rasa yang looping itu, rasa yang nggak enak itu, disitulah kamu akan bertemu pada identitas barumu. Identitas diri sebenarnya kamu. Jadi justru cerita loopingan itu, cerita sedih, cerita ke-trigger itu, itulah yang membuat kamu bertemu pada Tuhan yang sebenar-benarnya dalam ruang kesadaran. Dan itu indah banget. Masya Allah, teman-teman. Yuk kita bikin hidup ini lebih seru, boleh nggak sih? Nggak usah terlalu serius lah. Kesalahan terbesar manusia itu terlalu serius. Setuju. Masalah ini hidup udah terlalu indah gitu loh. Teh Feby, apa sih yang dimaksud dengan filosofi gosok gigi? Filosofi gosok gigi itu diperkenalkan oleh Neville Goddard dan gurunya Abdullah. Mereka berdua itu adalah bapak law of assumption, bapaknya hukum asumsi. Mau kasih tahu nggak caranya? Simple. Proses penciptaannya itu cuma 10 detik doang. Pakai filosofi gosok gigi. Mulai ntar malam teman-teman coba gosok gigi sebelum tidur ya. Kita praktekin ya, kita praktekin. Caranya gampang. Pahami dulu teorinya. Gambarannya gini. Mas Hendra, proses penciptaan itu terjadi pada saat pikiran sadar kita sedang terlena. Sedang off. Pikiran sadar kita itu adalah pikiran yang selalu menganalisa. Iya. Ya, yang selalu ngitung-ngitung, nganalisa, comparing. Pokoknya dia nganalisa deh. Pokoknya kalau ada apa-apa tuh dia biasanya suka jawab, alah mana bisa, mana mungkin, nggak bisa kayak gitu, nggak masuk akal. Nah, ketika pikiran sadar kita lagi off, itu adalah momen kamu masukin apa yang kamu mau, lalu lepasin. Jadi rumusannya simple, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Caranya gimana? Pakai filosofi gosok gigi. Mas Hendra pernah ngalamin nggak pada saat gosok gigi? Lalalala. Itu kan relax banget, kayak nggak inget apa-apa, nggak mau mikir apa-apa, bener nggak? Ini lagi gosok gigi nih. Lalala. Itu kan gerakan bawah sadar tuh. Kita gini nih, gini, terus muter-muter, terus ngerasakan sensasi Pepsodent, wanginya apa segala macem gitu ya, odol kita lah ya. Sikat gigi. Nah, pada saat sikat gigi seperti ini, lalu kamu bilang, asiknya, akhirnya aku ikut acara Abundant Revolution. Ye. Cuma 10 detik. Rasakan sensasinya. Rasakan sensasinya kamu udah ada di sana. Aduh, burungnya itu loh. Mantep bener. Aku kumpul nih sama teman-teman semua di sana. Setelah kamu rasakan sensasinya, 10 detik aja, lalu lepasin. Dah. Gak usah dipikirin. Lakukan filosofi gosok gigi dengan yang tadi itu pagi dan sore. Pecah. Kesimpulan pada kajian kali ini, realita yang kita alami hari ini seringkali berakar dari asumsi-asumsi yang tersimpan di dalam kesadaran diri.
Emosi yang berulang hadir seperti alarm yang memberitahu bahwa masih ada keyakinan, luka, atau program bawah sadar yang perlu disadari dan disembuhkan. Filosofi gosok gigi mengajarkan bahwa sebagaimana kita membersihkan gigi setiap hari, kita juga perlu membersihkan pikiran, emosi, dan asumsi negatif secara rutin, agar tidak terus menciptakan realita yang tidak kita inginkan. Ketika kesadaran berubah, asumsi berubah, maka realita pun ikut berubah. Terima kasih kepada sahabat yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton saat ini. Semoga apa yang disampaikan Teh Feby bermanfaat buat teman-teman semua. Ingat selalu, sadari dirimu siapa. Sadar, tenang, senang.